Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Al-hadits ats-tsalasun. Hadis nomor 30. An Abi Umamah dan riwayatake saking Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili kang bangsa Bahili radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Sayyidina Abi Umamah, Sami tu wis krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu alaihi dawuh sapa Rasul Hai Rasul, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'u padha maca sapa sira. Sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Fa innahu krana sak temene Al-Qur'an iku yati bakal teko apa Al-Qur'an yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat syafi'an halih dadi syafaat syafi'an halih muai paring syafaat di ashabihi maring pira-pira sahabate Al-Qur'an. Ini sudah pernah kita bahas. Ini ada tambahan lagi, Iqra'uz Zahrawaini. Iqra'u padha maca sapa sira kabeh. Az-Zahrawaini ing cahaya loro. Apa yang disebut Az-Zahrawaini? Dua cahaya ini. Al-Baqarah rupane surat Al-Baqarah. Wa surat Ali Imran dan surat Ali Imran. Fa innahuma karena sak temene Al-Baqarah wa Ali Imran iku tak tiyani bakal teko karo-karone Yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat Ka'annahuma kaya sak temene Al-Baqarah wa Ali Imran. Ka'annahuma kaya sak temene Al-Baqarah wa Ali Imran. Kaya wama matani mendung loro. Kaya iku wama matani mendung loro. Au ka'annahuma utawa kaya sak temene Al-Baqarah wa Ali Imran. Au ka'annahuma utawa kaya sak temene Al-Baqarah wa Ali Imran iku wayayatani tutup loro utawa topi loro. Au ka'annahuma utawa kaya sak temene Al-Baqarah wa Ali Imran. Au ka'annahuma utawa kaya sak temene Al-Baqarah wa Ali Imran iku firqani kelompok loro.
firqani kelompok loro atau rombongan loro rombongan min tairin saking manuk sawab kang padha bentuk sop tuhajjani padha mbela apa Al-Baqarah lan Ali Imran tuhajjani padha mbela apa Al-Baqarah wa Ali Imran an ashabihima saking biro-biro sahabate Al-Baqarah wa Ali Imran an ashabihima saking biro-biro sahabate Al-Baqarah wa Ali Imran Iqra'u padha maca sapa sira kabeh Surat Al-Baqarah ing surat Al-Baqarah fa inna akhdaha karena sak temene ngalap Al-Baqarah ngalap itu mengambil fa inna akhdaha karena sak temene ngalap Al-Baqarah iku barokah wa tarkaha lan sak temene ninggal Al-Baqarah iku hasratun kerugian basa Jawane tuna atau kerugian wala tastati'u lan ora mampu ha ing Al-Baqarah sapa al-batalatu pira-pira ahli sihir ada juga yang memaknani garis miring wong sing males-malesan pira-pira wong kang males-malesan Ala dawuh sapa Muawiyah Sayyidina Muawiyah balagoni annal batalah as-sahara balagoni wis tumeka ni ing ingsun apa annal batalata sak temene lafat batalah sak temene artine atau maksude lafat batalah iku as-saharatu biro-biro tukang sihir Allah Ta'ala ala hadis ini adalah hadis sahih. Kemarin sudah kita bahas yang petikan yang pertama Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Di depan sudah ada ya halaman 22 itu sudah disebutkan di hadis 18 hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kemarin itu cuma versi singkat cuma sampai Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ini versi panjangnya lanjutannya masih di bab tentang fadilah atau keutamaan dari surat Al-Baqarah. Ini nanti beserta surat Ali Imran juga. Hadis nomor 30 diriwayatkan dari Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi.
bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan menjadi pemberi syafaat, pemberi pertolongan bagi sahabat-sahabat Al-Quran. Siapa sahabat-sahabat Al-Quran? Ya, orang yang selama di dunia senantiasa membacanya, kemudian menghafalkannya, kemudian mempelajari maknanya, mentadaburi angen-angen maknane, kemudian juga mau mengamalkannya. Itu adalah sahabat-sahabat Al-Quran. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Nabi, Iqra'uz Zahrawaini, bacalah dua surat Zahrawain. Ada dua surat yang disebut surat Zahrawain, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Jangan salah ya, bukan Al-Imran tapi Ali. Bukan Al-Imran tapi Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran, keluarga Imran. Itu dua surat itu disebut Az-Zahrawaini. Seperti juga Al-Falaq, An-Nas disebut Al-Mu'awwidataini. Kalau dua surat ini disebut Az-Zahrawain. Kenapa dua surat ini disebut Az-Zahrawain? Zahrawain itu artinya dua cahaya, dua surat yang bisa menyinari. Disebut dua surat itu karena di dalam Al-Baqarah dan Ali Imran itu banyak sekali ditemukan pencerahan-pencerahan yang bisa menjadi hukum. Banyak sekali ditemukan kisah-kisah yang mencerahkan. Banyak sekali ditemukan nasihat-nasihat yang bisa mencerahkan hati kita. Jadi di dalam Al-Baqarah dan Ali Imran itu isinya, kandungannya sangat banyak, sampai-sampai bisa mencerahkan, bisa memberi petunjuk kepada orang-orang yang membacanya dan mau memahami maknanya serta mengamalkannya. Makanya disebut Az-Zahrawain, dua surat yang mencerahkan. Kenapa kok Nabi mengkhususkan dua surat ini? Padahal di depan sudah Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Namanya Al-Quran itu yang mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya masuk. Nabi mengkhususkan dua surat ini karena dua surat ini punya fadilah khusus, punya keistimewaan khusus. Dan Nabi fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan. Karena surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ini nanti akan datang pada hari kiamat. Selain Al-Quran itu datang sebagai pemberi syafaat, pemberi pertolongan di hari kiamat. Nanti Al-Baqarah, khusus Al-Baqarah dan Ali Imran ini, jika kita sering membacanya, sering memahami maknanya, kemudian sering mempelajarinya dan mengamalkannya, nanti di hari kiamat akan datang seperti mendung. Kan dikisahkan bahwa hari kiamat itu ketika nunggu saja, dalam masa penungguan, nunggu dipanggil untuk dihisab, dihitung amalnya. Itu keadaannya panasnya bukan main. Panasnya bukan main. Itu nunggu. Kita nunggu di dalam ruangan aja menyebalkan. Nunggu suwi orang dipanggil-panggil. Ini kapan? Nomor antrian berapa? Nomor antrian ke 110. Ini masih 110 kok. Hari kiamat orangnya miliaran. Menunggu. Apalagi nunggunya di bawah panas, di luar, tidak di dalam ruangan, tapi di bawah terik matahari. Matahari bawa taruh. Yang penting panas. Nah itu kan selain menunggu itu menyebalkan, keadaannya juga panas, tambah menyebalkan lagi. Bahkan dikisahkan ada orang yang sampai kelelep, tenggelam dengan keringatnya sendiri. Saking panasnya sampai keringatnya bisa menenggelamkan tubuhnya. Itu kan luar biasa. Cobaan itu belum masuk neraka.
belum masuk neraka itu cobaannya sudah seperti itu. Nah, ini Al-Baqarah dan Ali Imran tuh nanti akan datang seperti mendung, seperti awan, atau seperti tutup topi di atas kepala kita. Ini kalau kita termasuk ashabnya, termasuk sahabatnya Al-Baqarah. Semoga dimasukkan dalam sahabatnya Al-Baqarah ini. Makanya jangan bosan-bosan baca Al-Baqarah. Nah, itu di atasnya itu ada mendung atau tutup yang bisa menghalangi sinar matahari atau sinar apapun yang panas itu tadi dari atas kepala kita. Jadi ada mendung. Atau Al-Baqarah Ali Imran ini nanti akan berubah menjadi dua kelompok burung yang berbaris, bentuk dua kelompok. Nah, kalau burung ada banyak berbaris, itu kan hampir sama dengan awan, hampir sama dengan mendung. Juga bisa menutupi orang yang di bawahnya dari sinar matahari. Kalau ada burung sangat banyak terus berkelompok saling berjejer-jejer itu kan nanti kalau banyak juga bisa menjadi payung, menjadi peneduh bagi orang yang di bawahnya. Nah, itu keistimewaan dari Al-Baqarah Ali Imran. Selain itu Al-Baqarah dan Ali Imran itu juga tuhajjani an ashabihima, juga mati-matian membela orang-orang yang menjadi sahabatnya. Jadi istilahnya kita nanti kan menghadapi pengadilan Allah. Kita itu disidang sebelum masuk surga, sebelum masuk neraka, itu disidang di pengadilan Allah. Nah, siapa yang jadi pengacaranya? Ya, pengacaranya ini Al-Baqarah dan Ali Imran. Beruntunglah kalau nanti di sidang di hadapan Allah punya pengacara. Bayangkan kalau kita nggak punya pengacara, mulut dikunci, yang ngomong tangannya, yang ngomong kakinya. Kok bisa ngomong? Sekarang aja tangan bisa ngomong, ya, tinggal pencet-pencet, share, kirim, ya itu bisa ngomong sekarang. Mulut nggak bisa berkilah, nggak bisa bohong, tangannya ngomong, kakinya ngomong, terus matanya, seluruh anggota badannya ngomong jadi saksi. Nah, kita kalau nggak punya pengacara, ya dihabisin sama tangan kita. Tangan kita sering jahili orang lain. Kemudian kaki sering nyepai, maksudnya. Kemudian telinga sering nguping, mata sering jelalatan, ngincengi, geloki cewek. Itu ya kita dihabisin sama anggota tubuh kita sendiri. Nah, itu kalau nggak punya pengacara ya kita habis-habisan di hadapan Allah SWT. Nah, kalau kita punya pengacara paling nggak kita ada yang bela. Oh, ini meskipun banyak dosanya, ini sering baca saya. Meskipun banyak dosanya, ini masih mau mengamalkan Al-Quran. Nah, itu makanya kita perlu ini, butuh pendamping, jadi pengacara, menjadi kuasa hukum kita ketika nanti berada di pengadilan Allah SWT. Nah, salah satunya Al-Baqarah dan Ali Imran ini nanti bisa kita rekrut profesi sebagai pengacara kita. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, Iqra'u surat Al-Baqarah. Dikhususkan lagi, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barokah. Karena mengambil surat Al-Baqarah, maksudnya membacanya, mempelajarinya, kemudian mengamalkan surat Al-Baqarah, itu akan mendatangkan barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, senantiasa bertambah kebaikannya. Harta kalau barokah itu meskipun katakanlah 50.000, kalau barokah itu bisa untuk hidup sebulan. Cuma 50.000.
Tapi kalau nggak barokah, meskipun harta semiliar, itu nggak bisa untuk hidup sebulan. Itu kalau nggak barokah. Kok nggak bisa? Nah, orangnya stroke, orangnya koma di rumah sakit, kan artinya nggak barokah itu, nggak bisa menikmati hartanya. Kemudian umur kalau barokah itu meskipun umurnya pendek, manfaatnya banyak. Contohnya Pak Imam Nawawi itu umurnya pendek, nggak ada 40 tahun. Tapi karyanya, ilmunya masih bisa dinikmati sampai saat ini. Itu umur kalau barokah. Umur kalau nggak barokah, meskipun umurnya 100 tahun, 200 tahun, tapi kalau nggak barokah, selama hidup cuma jadi sampah masyarakat. Itu namanya barokah. Begitu juga ilmu. Ilmu itu kalau barokah, meskipun kita nggak terlalu pintar, kita nggak terlalu alim, tapi kalau barokah cuma bisa baca bismillah aja, nanti kalau barokah itu ilmu itu bisa bermanfaat kemana-mana diundang. Ayo jadi jagal, modal bismillah diundang, nanti sekali sembelih 1.000. Ini kan barokah. Meskipun cuma bisa bismillah, itu kalau barokah berguna kemana-mana. Watarkaha hasroh, dan meninggalkannya berarti kerugian yang sangat nyata. Nah, kalau meninggalkan surat Al-Baqarah itu sangat rugi sekali. Selain kita nggak pernah baca surat Al-Baqarah, berarti di rumah kita kemungkinan banyak setannya. Meskipun nggak ada setan jin ya, setan manusia, setan dalam bentuk otak bisa bicara. Nah itu nggak barokah, itu kerugian. Kemudian kita meninggalkan surat Al-Baqarah berarti tadi kita nanti kehilangan kesempatan bisa dapat pengacara di hari kiamat, yaumil hisab, hari perhitungan amal. Nah itu kan kerugian. Kalau nggak baca surat Al-Baqarah, nanti tidak ada awan yang menaungi kita ketika tidak ada naungan selain naungan Allah. Wala tastati'uha al-batalah, dan tidak ada yang bisa membaca Al-Baqarah. Maksudnya ada orang yang tidak bisa membaca Al-Baqarah sampai selesai, tidak bisa belajar. Itu adalah al-batalah. Batalah itu ada yang maknani orang-orang yang malas. Otomatis orang malas lihat Al-Baqarah. Iki surat kok dawa nih kayak ini, kapan sampai ini? Kalau malas itu nggak akan selesai. Tapi kalau nggak malas, kita semangat, itu meskipun panjang, kalau dicicil satu ayat, nanti kan lama kelamaan bisa selesai. Itu kalau nggak malas. Tapi kalau orang malas, udah kok ambil kayak ini, nggak usah baca Al-Fatihah aja. Atau kulwailek, itu kalau orang malas nggak akan sanggup menyelesaikan Al-Baqarah. Begitu juga ya ada yang maknani, Sayyidina Muawiyah memaknani balagoni annal batalah as-saharah. Saya mendapatkan kabar bahwasanya maksud dari kata al-batalah itu adalah as-saharah, para tukang sihir. Makanya kalau orang sering baca Al-Baqarah di rumahnya, insya Allah tidak akan bisa dikirimi sihir. Santet nggak tembus, atau dikirimi tenung nggak tembus, dikirimi kasmaran. Sehingga Semarang ya Semarang. Di jambi-jambi enggak tembus. Itu kalau kita sudah sering baca Al-Baqarah di rumah kita. Setan aja lari, apalagi tukang kirim-kirim santet itu enggak tembus. Karena tidak ada yang bisa, tidak ada ahli sihir, tukang sihir yang bisa menembus pertahanan
dari surat Al-Baqarah ini. Jangankan surat Al-Baqarah, yang lebih pendek Al-Jin, nggak iso. Yang lebih pendek lagi Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq, An-Nas, itu kalau dibaca dengan penuh keikhlasan itu bisa menghindarkan kita dari gangguan sihir. Apalagi surat Al-Baqarah. Makanya surat ini, surat Al-Baqarah termasuk Ali Imran ini sangat banyak sekali fadilahnya. Sebenarnya nggak cukup ini, ada banyak sekali fadilahnya. Yang punya kitab itu khusus menerangkan tentang fadail Quran itu ada sampai 500 halaman. Itu menerangkan fadilah-fadilah khusus, setiap surat ada fadilahnya, ada keistimewaannya. Tapi di sini dinukil, dicuplik cuma 2 ini untuk meringkas. Semoga dengan 2 fadilah ini saja membuat kita termotivasi, semakin semangat untuk membaca surat Al-Baqarah, semangat untuk menghafalkannya, semangat untuk mempelajari maknanya, dan semangat untuk mengamalkannya. Semoga kelak di akhirat kita diakui sebagai sahabat dari surat Al-Baqarah. Bukan sahabat Al-Baqarahnya ya, bukan sahabat sapinya wis disembelih bareng. Tapi sahabat dari surat Al-Baqarah. Wallahu ta'ala a'la wa bishawab. Al-Fatihah. Akhirnya bacaan kafaratul majlis. Bila itu kepada aku minggu sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.